Firman-Mu tak pernah berkesudahan. Firman-Mu tak akan pernah kembali sia-sia. Dan firman-Mu pasti mengubahkan setiap pribadi yang bersedia merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan. Hari ini, ubahkanlah hati kami. Sentuhlah pikiran dan perasaan kami. Biar hidup kami makin teguh, bertumbuh, mengasihi Tuhan dan firman, melakukan kebenaran, dan hidup di dalam kesaksian yang utuh. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya satu-satunya kebenaran firman Allah adalah kitab suci yang ada pada kami. Di mana Engkau berbicara, Engkau menegur kami, Engkau menyapa kami. Dan tolong kami supaya kami boleh mampu merenungkannya. Hamba-Mu yang terbatas ini tolong pimpinlah dia. Dalam anugerah Tuhan dia boleh dapat berbicara bagi kami semua hari ini. Mohon Tuhan dimuliakan. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berupaya mendistraksi kami dari firman Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kemuliaan Tuhan dan kehendaknya boleh dibicarakan hari ini. Dalam nama-Mu kami berseru dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Semua sehat? Coba lihat kiri kanan Anda, coba tanyakan kabarnya. How are you? Lalu dijawab, you are how? Baik, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Desember, yang adalah bulan terakhir di tahun ini. Saudara, sesuai dengan janji kita akan merenungkan beberapa topik Natal dan mendalami Natal dari konteks dan seluruh pengertiannya. Maka hari ini kita tiba pada Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, tema kita hari ini adalah terang sejati telah datang. Natal adalah terang sejati yang telah datang. Saudara, dalam peristiwa Natal, banyak anggapan yang salah bahwa Yesus itu baru memulai kehidupan dan pekerjaannya ketika ia lahir. Ada yang beranggapan bahkan membagi Alkitab sesuai dengan periodisasi Allah bekerja. Dan ini sangat menyesatkan. Ada yang berpikir bahwa perjanjian lama adalah eranya Allah Bapa. Injil adalah eranya Kristus. Dan kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu adalah eranya Roh Kudus. Tentu saja hati-hati, ini adalah prinsip atau pandangan yang menyesatkan. Karena itu artinya berarti Kristus dan Roh Kudus tidak bekerja pada masa perjanjian lama. Padahal kita tahu ada istilah Theophany Christos. Pribadi kedua yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama. Walaupun dia sebenarnya belum lahir secara fisik. Jadi faktanya adalah Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bahkan kalau kita membaca pasal 8 ayat yang ke-58 berkata, sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi Kristus itu tidak memulai pekerjaannya ketika ia lahir. Secara fisik mungkin ya, dia ada di dalam dunia lalu mulai pekerjaan sebagai
nabi, imam, raja, dan seterusnya. Tetapi sebagai pribadi Allah, dia telah ada sejak semula. Oleh karena dia, maka segala sesuatu itu ada. Amin. Jadi kita belum ada, dia sudah ada. Manusia ada dan tiada, tapi dia tidak pernah ada dan tiada. Dia selalu ada, sekalipun yang lain sudah tiada. Bahwa ia kekal, saudara. Ia tidak terbatas, selalu ada. Karena memang pada mulanya adalah Allah, sesuai kesaksian Yohanes dalam ayat yang pertama. Dan kita berjumpa di ayat yang pertama dengan istilah firman. Tentu saja dalam Alkitab, firman itu banyak pengertiannya. Paling tidak ada 3 pengertian firman yang ditulis dalam bahasa Yunani yang berbeda. Pertama, firman dalam pengertian graphe. Graphe adalah firman yang tertulis, tulisan kitab suci. Yang kalau kita baca, maka kita akan mendapatkan pengertian dan hikmat. Maka kita berjumpa dengan kata firman yang kedua, yaitu rema. Rema adalah pengertian firman Tuhan yang kita dapat. Tapi yang ketiga yang kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah logos. Logos adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Logos artinya dialah yang memberi segala sesuatu makna bagi siapapun, bagi apapun. Saudara, dalam budaya Yunani kuno, istilah logos adalah sesuatu yang memberi makna. Logos itu yang memberi makna. Maka kalau tidak ada logos, maka keberadaannya tidak bermakna. Pernah nggak ada yang berkata, hidup ini rasanya tak punya makna? Kalau ada yang bilang begitu, please come to Jesus. Jangan bilang polo pakita. Itu lain ceritanya. Saudara, jadi filo itu memahami logos bukan hanya sekedar memberi makna, tetapi juga sebagai jembatan. Jembatan antara Allah Bapa dengan alam semesta. Allah yang tidak terbatas, yang tidak mungkin kita jangkau, karena dia tidak mungkin kita bisa hampiri dalam keberdosaan kita, dalam kondisi natural material kita ini material, kita ini temporer, kita ini tidak sempurna, kita ini tidak kekal, tapi Allah itu kekal. Alam semesta ini semua material, terbatas adanya. Kita diikat oleh ruang dan waktu, maka seberapa banyak pun Anda memakai obat anti-aging, gitu ya, tapi kita pada akhirnya akan mati. Karena ada yang berusaha mengencangkan kulit yang kendor kan. Ya enggak? Ada saya dengar supaya tidak cepat penuaan dini, maka tidur tidak pakai bantal. Salah seorang artis begitu saya dengar. Namanya artis 3 masa, 3 periode. Orde lama, orde baru, orde reformasi. Ternyata yang tidak pakai bantal pun mati. Baru-baru ini dia meninggal. Ya, inisialnya Titik Puspa. Semua orang mati, betul? Ada orang yang bilang, oh kalau begitu saya rajin Pak, minum obat supaya kulit saya bagus. Tiap hari saya massage. Sebenarnya lebih baik disetrika ya kalau lecek. Saudara, Yohanes memang dengan kesadaran menggunakan istilah yang sudah dikenal umum pada masa itu dengan menggunakan istilah pada mulanya adalah firman. Orang luas pada saat itu ketika membaca Injil ini mereka sudah ngerti. Tetapi Yohanes tidak hanya berhenti pada pengertian umum. Dia memperluas makna dari logos itu. Karena firman memang adalah ungkapan pikiran yang bisa didengar, yang bisa dilihat. Pikiran Allah itu nggak bisa kita lihat kan? Sampai dia disampaikan kepada kita. Pikiran Allah tidak bisa dilihat sampai dia wujudkan dalam bentuk nyata. Dalam bentuk daging namanya Kristus.
Jadi kehadiran Kristus sebagai bayi Natal adalah ungkapan pikiran Tuhan dan kenyataan pikiran dan rencana Tuhan di dalam kehidupan sejarah manusia. Maka begitu kita lihat bayi Natal, inilah pikiran Allah, inilah yang kita bisa dengar, yang kita lihat dan kita bisa sentuh. Maka dia menggunakan istilah Immanuel kan? Dia bersama dengan kita. Dia hidup di dalam dunia di mana kita ada. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia menderita, dia rentan, dia diancam bahaya, dia diancam oleh manusia, betul? Dia mengalami semua kesusahan. Setahu saya sampai hari ini, dan saya percaya tidak akan ada lagi perubahan. Hanya satu Allah, satu-satunya dalam dunia, dalam agama-agama di dunia, yang Allahnya menderita, hanya Kristen. Betul? Hanya Kristen. Dia mengerti. Maka kitab Ibrani mengatakan, dia bukanlah imam besar yang tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami apa yang Anda dan saya alami. Kalau Anda menangis, Kristus menangis. Kalau Anda sedih, Kristus mengalami sedih. Kalau Anda bergumul dalam doa sampai berpeluh keringat, Kristus berpeluh darah. Saudara-saudara, Yesus dengan sempurna diungkapkan dalam konsep berpikir Yohanes ini. Dia adalah jembatan antara Tuhan dan kita, manusia berdosa. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, ini poin pentingnya. Ayat yang kedua kemudian diulangi lagi, dirangkum lagi dari ayat yang pertama. Coba perhatikan, ayat 1 berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah, lalu Yohanes mengulangi sekali lagi di ayat yang kedua, dia berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tapi ayat yang kedua dia bicara bukan lagi firman, tapi dia bicara personal, Yesus Kristus. Iya, firman yang telah menjadi manusia, dia pribadi yang sama, yang sejak semula bersama Allah, dialah itu yang bersama-sama dengan Allah. Indah sekali Yohanes menuliskan ini, sehingga Yohanes nampaknya mengerti dan dia berusaha memastikan betapa pentingnya kebenaran ini, sehingga ada banyak serangan terhadap iman Kristen dan berkata, kok Tuhan jadi manusia? Loh, yang paling gampang ya Tuhan jadi manusia. Yang paling susah manusia jadi Tuhan, kan begitu ya? Benar gak sih? Ya dong. Banyak manusia mau jadi Tuhan, bukan? Ternyata jadi hantu, kan? Saudara, nah dari sudut pandang ini mari kita bersama-sama belajar apa yang dimaksud dengan terang sejati yang sudah datang itu. Saya membagikan kepada kita dua pengertian atau dua poin saja supaya kita tidak terlalu lama sehingga sukacita Natal kita terganggu. Yang pertama, mari kita belajar. Saudara, terang itu adalah hidup. Apa yang dimaksud terang itu adalah hidup? Saudara bicara terang, Yohanes pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Yohanes pasal 1 memberikan tiba-tiba perubahan metaforanya. Ungkapan tentang firman kemudian diberikan satu semacam perumpamaan, tapi berubah saudara. Mari kita lihat bersama-sama, membacanya sama-sama dengan bersuara yang keras dan lantang. 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak. Jadi ketika dia bicara pertama firman, lalu menjadi manusia, dan manusia yang dari firman itu sejak awal bersama dengan Allah, sekarang dia putar balik. Firman yang sudah menjadi manusia itu adalah terang. Jadi dia memberikan analogi tentang terang. Ini hal sederhana yang perlu diperhatikan tentang terang, saudara. Yesus itu adalah hidup. Dalam dia ada hidup. Hidup yang dimaksud adalah kita dapat dari terang. Nah, saudara,
sumber dan asal mula hidup itu bersemayam, tinggal di dalam dirinya sebagai sumber kehidupan dari segala sesuatunya. Oke? Karena apa? Karena memang sejak semula dialah sumbernya. Jadi itu tidak akan ada perubahan. Justru dia hadir dalam dunia supaya kita mengerti yang menjadi sumber kehidupan yang tidak terjangkau oleh akal, oleh mata, oleh indera kita, sekarang ada di depan kita. Seperti Yesus juga sebenarnya mengungkapkan kalimat yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama, namanya Yohanes. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, demikian pula ia telah mengaruniakan anak juga hidup di dalam. Jadi maksudnya mau bilang begini, saudara, bicara terang itu yang memberi hidup itu, ilustrasinya begini. Tanaman itu akan mati kalau dia tidak dapat terang matahari atau cahaya matahari. Tanaman akan segera layu, saudara, dan pada akhirnya mati. Maksudnya, karena firman Tuhan berkata, Bapa memiliki hidupnya di dalam dirinya sendiri. Anak, yaitu firman itu yang telah menjadi manusia itu juga memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Itu berarti dia tidak dihidupi oleh orang lain. Dia yang menghidupi segala sesuatu. Amin. Jadi, dia mau bicara apa? Terang yang adalah hidup itu menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Sama seperti tanaman yang tidak bisa hidup dan bertumbuh kalau dia tidak dapat terang dari matahari. Artinya, atau dengan kata lain, atau sederhananya, kita mau berkata, kita ini membutuhkan terang untuk kehidupan biologis kita. Tetapi kita juga lebih membutuhkan terang ilahi untuk kehidupan spiritualitas kita. Saudara, tanaman butuh terang untuk kehidupan fisiknya kan, biologisnya kan. Saudara kalau nggak pernah kena matahari gimana? Kira-kira apa yang terjadi? Saya ingat betul, mama saya dulu kalau waktu adik saya lahir, jam 6:30 matahari udah keluar, dijemur dia. Kasih garam gitu ya. Ini ikan asin. Bukan, nggak begitu, saya salah sebut. Dijemur begitu supaya kena vitamin katanya, vitamin dari matahari begitu. Nah saya juga dulu mungkin, kamu juga dijemur dulu kata mama saya. Mungkin kelamaan ya mak, jadi hitam mungkin. Ya, saya perlu konfirmasi itu nanti. Jangan-jangan kelamaan saya dijemur jadi hitam gitu ya. Saudara, maksudnya apa? Orang-orang yang tinggal di desa tuh mengerti bahwa ada kehidupan dari terang kan. Dan kita butuh itu supaya kita secara biologis tetap sehat. Saudara, dalam kehidupan spiritualitas juga demikian, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jika kita ingin memiliki hidup yang sejati, hidup yang seutuhnya, hidup yang kekal, bukan hanya biologis tetapi juga spiritualitas, hidup yang berkelimpahan yang disebut Injil itu, maka hanya ada dan kita dapati di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup itu. Saudara, saya mengutip penulis yang bagus sekali untuk ilustrasikan tentang terang ini. Ada Timothy Keller dalam bukunya Hidden Christmas, dia memberikan 3 ilustrasi tentang terang, saudara. Terang itu memberi kepada kita kehidupan, kebenaran, keindahan. Mari kita lihat satu-satu. Yang dimaksud dengan terang itu apa? Saudara, terang itu memberi kita hidup, kata Tim Keller. Kalau matahari padam, kita pasti akan mengalami kebekuan. Itu kan sudah ada di dalam filmnya ya. Sudah pernah nonton filmnya belum? Dunia tiba-tiba jadi freezer raksasa gitu ya. Dalam beberapa detik kita langsung membeku menurut film itu. Matahari adalah sumber semua kehidupan. Saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa hanya ada di dalam dialah kita bisa hidup dan kita bisa bergerak. Kisah Rasul pasal 17-28 mengatakan demikian. Di dalam dia saja kita bisa eksis. Karena ada yang menopang kita,
memelihara kita, menjaga matahari tetap berada pada posisinya, tidak lebih maju dan lebih dekat kepada bumi, sehingga kita jadi gosong semua, dan tidak terlalu jauh mundur, sehingga semua menjadi dingin. Saudara, sesungguhnya keberadaan kita itu dipinjamkan oleh Tuhan untuk kita hidupi. Ini bukan hanya bicara tentang kebutuhan fisik dan kehidupan fisik, tapi juga bagi roh dan jiwa kita. Jadi kalau ada yang berkata hidupku ini, enggak, itu bukan hidupmu. Itu hidup yang dipinjamkan Tuhan untukmu. Hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita harusnya sepenuh-penuhnya, seluruh-luruhnya adalah untuk Dia sang pemberi hidup, saudara. Jadi menurut Alkitab, kita sudah kehilangan hubungan yang benar itu. Kita kehilangan keaslian relasi dengan si pencipta itu dalam Kejadian pasal 3 itu. Itulah sebabnya kita kemudian mengalami kematian fisik. Dan kita bersedih ketika kematian fisik itu menghampiri kita di antara keluarga. Tapi sebenarnya tangisan itu berlaku dua arah, saudara. Bukan hanya orang yang kita tangisi karena dia mati, tetapi juga menangisi bahwa saya juga akan menyusul berikutnya. Betul? Saudara, kematian rohani juga kita alami. Sehingga manusia sekalipun fisiknya hidup, dia kehilangan makna kehidupannya. Kehilangan harapan, kehilangan keinginan-keinginan yang mau melekatkan dirinya kepada Tuhan. Muncul dalam dirinya ketidakpuasan yang tidak bisa diobati oleh apapun. Sekalipun seluruh harta dalam dunia ini dia miliki. Dalam hatinya enggak puas. Karena ada satu ruang yang memang tidak bisa dipuaskan oleh materialisme. Karena itu datang dari Allah. Dan hanya bisa diisi oleh Roh Allah. Sumber damai sejahtera itu. Mengalami rasa malu, pergumulan identitas, serta keengganan untuk mengalami perubahan. Yang kedua, Timothy Keller berkata, terang juga membukakan kebenaran kepada kita. Membukakan fakta-fakta yang tidak bisa kita lihat ketika kita hidup dalam kegelapan. Betul nggak sih? Kalau gelap, teman saya dulu ada dari daerah timur, Papua. Jadi angkatan kami waktu kuliah di S1 itu lengkap, saudara, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Di suatu waktu orang Aceh berantem sama orang Merauke di kelas. Karena perbedaan budaya, suku, gaya, bahasa. Mereka berkelahi, berdebat, saudara. Tapi udah mulai dekat-dekat fisik. Lalu kita lerai. Jangan berkelahi. Masa hamba Tuhan pukul-pukulan, nanti kalian dikeluarkan. Nah kalau di hati, kalau di STT, kalau berantem, main fisik, DO dua-duanya. Ya. Termasuk yang melerai, kalau melerai juga sambil pukulin keduanya, DO. Tapi menarik, saudara. Apa kata teman saya yang dari Aceh? Awas ya, kalau kamu pelayanan ke Aceh, jangan sampai ke pulau tempat saya tinggal. Waduh, diancam, tidak boleh ke daerah Aceh. Si orang Papua tidak mau kalah. Awas ya, kalau upacara. Jangan nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Cukup sampai Manokwari saja. Karena dia orang Merauke. Saudara, teman saya itu gelap kulitnya. Waktu mati lampu, yang kelihatan cuma matanya, saudara. Saya bilang, wih, siapa kau? Ini aku. Katanya, oh, kau Kapace. Jangan kau sembunyi di situ. Aku nggak sembunyi, memang gelap. Ya. Saudara, tetapi saudara, kita baru bisa melihat apa yang ada di dalam kegelapan setelah gelap itu sirna oleh terang, betul? Kalau Anda mengendarai mobil pada malam hari tanpa lampu yang cukup, maka pasti, bukan mungkin, pasti nabrak. Betul? Anda berdoa sekuat tenaga pun dalam nama Tuhan Yesus, enggak ada urusan. Amennya pasti di got. Mengapa? Karena cahaya mengungkapkan apa yang menjadi realitas, kenyataan. Mengungkapkan kebenaran, apa adanya. Seperti cermin mengungkap apa adanya. Cermin itu katanya nggak bisa bohong, betul nggak? Setuju? Tapi teman saya pinter, bilang, saya nggak setuju.
Coba kau bercermin dengan cermin cembung. Bohong dia. Wajahmu memang bengkak begitu. Kan enggak ya jadi lebar katanya. Bukan begitu konsepnya, bos. Saudara, cahaya itu mengungkap kebenaran, memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Dia tidak berusaha menutupinya karena terang sudah membukanya. Tapi ketika hidup kita tidak memiliki cukup kebenaran, maka kita tidak bisa hidup dan tidak bisa mengarahkan hidup kita ke arah jalan yang sesuai dan aman. Makanya hidup kita benturan terus. Karena kita hidup dalam kegelapan, kalau enggak kita nabrak orang, nabrak barang. Kita terluka sendiri atau kita melukai orang lain, betul? Sudah kita terluka sendiri melukai orang lain, kita juga ditabrak oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita terluka, kita melukai, kita juga merusak dalam dunia ini, betul? Saudara, itulah hidup kita, saudara. Maka pada satu tingkat, satu-satunya alasan dalam tingkat tertentu kita bisa tahu sesuatu karena Allah yang menciptakan pikiran kita, memberi kemampuan kognitif kita sehingga kita bisa berpikir dan bisa mengetahui kebenaran, betul? Tapi pada titik yang lain, kita hanya bisa mengetahui Allah kalau Dia menyatakan dirinya. Dia membuka dirinya. Dia menyatakan aku ini A, B, C, dan D. Tapi sekalipun Tuhan membuka dirinya, kalau Tuhan tidak memberi kita kemampuan bernalar, berpikir melalui firman-Nya, kita nggak akan pernah bisa tahu. Maka terang menyingkap. Hari ini banyak orang di sini dengan warna rambut berbeda-beda karena ada terang. Hari ini di dalam terang kita kelihatan siapa yang mendengar khotbah sambil mendukung dalam doa atau yang serius memperhatikan. Ya, yang dalam lagi doa syafaat lah. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, inilah berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Apa itu? Allah adalah di dalam Dia, ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak. Terang itu memberi kita keindahan. Saudara, terang itu indah, betul? Ya. Walaupun kita tidak suka terus terang. Ibu, besok mau Natal aku udah bikin kebaya nih. Gimana Pak? Cocok enggak? Kelihatan gemuk enggak? Berat itu jawabannya. Jawab salah. Enggak dijawab, salah. Terus terang lah Pak. Aduh, itu bukan terus terang, terus marah. Terang itu indah saudara, betul? Terang itu memukau setiap orang, membawa sukacita. Secara harafiah itu betul, tetapi di dalam satu tempat, kalau terang itu hanya beberapa waktu saja dalam setahun, itu menyebabkan sukacitanya kurang. Moodnya berubah, banyak orang depresi saudara. Maka kita bersyukur, terang di Indonesia itu sepanjang tahun ya. Terang terus. Tapi kita kan terangnya kadang-kadang lebih cepat ya. Kadang lebih lambat. Kadang sedikit. Kita membutuhkan terang untuk punya sukacita. Dan terang itu adalah terang yang sejati. Bahkan kita rela membayar supaya kita dapat sukacita, kita cari terang itu, kita bayar ongkos ke sana, kita bayar masuk ke sana. Saudara, itu yang terjadi bukan? Setiap tahun kita nonton ini kan? Kita datang kan? By the way, Ashikaga Flower Park katanya bagus ya. Mungkin hari ini akan terinspirasi, kayaknya bagus tuh. Untung ada ya ternyata ya. Saudara, kita bayar sejumlah uang hanya untuk melihat terang berada di antara terang dan berfoto mengabadikan kita hidup di antara terang, betul? Padahal kalau Anda datang kepada terang yang sejati, Anda nggak perlu bayar. It is free. It is a gift. Saudara, Allah adalah sumber segala keindahan. Terang itu indah memang. Kalau Anda hidup di dalam Kristus, Anda akan menikmati dimensi hidup yang berbeda. Bukan hanya dimensi hidup rutinitas belaka, fisiologis saja.
tetapi juga spiritualitas yang berbeda. Sukacita yang gak bisa dikatakan dengan perkataan, itu lahir dalam hati kita. Tiap hari rasanya ingin bangun cepat, berangkat menuju tempat kerja. Pagi-pagi ingin cepat menuju ke gereja, ketemu dengan teman-teman seiman. Walaupun kadang-kadang sering berantem juga dengan mereka. Tapi rindu itu tetap ada, amin. Itulah sukacitanya sebagai keluarga. Hal yang dicintai itu berasal dari Dia. Keindahan itu juga menyingkap perbuatan tangannya. Dan sukacita sejati hanya ada pada Kristus. Maka terang itu adalah hidup. Siapa hidup dalam terang, maka dia menikmati hidup dan sukacita di dalam hidup. Amin. Maukah Anda hidup di dalam terang itu? Amin. Kedua. Sekarang kita melihat bahwa terang itu ternyata tidak hanya berdiri sendiri, saudara, tetapi terang itu berhadap-hadapan dengan kegelapan. Saudara, Alkitab dimulai dengan kegelapan fisik. Dalam Kejadian pasal 1, dunia belum berbentuk, bumi masih kosong, diliputi oleh kegelapan. Kemudian Allah mengintervensi situasi itu. Dia mengoreksi kegelapan dengan berkata, Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang. Jadilah terang. Tapi kemudian sesudah Tuhan buat segala sesuatunya indah, selesai dia bekerja, ciptakan manusia, dosa kemudian masuk ke dalam kehidupan di Taman Eden. Sehingga kegelapan rohani melalui dosa itu merasuk kepada kehidupan manusia, maka muncullah kegelapan rohani. Istilah gelap, kegelapan, ini merujuk kepada kejahatan dan kebodohan. Jadi kalau orang hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam kejahatan, sekaligus hidup dalam kebodohan. Saudara, maksudnya apa? Istilah kegelapan berarti di dalam dunia ini penuh dengan kejahatan, dan kejahatan hampir pasti dan tidak mungkin tidak, pasti menyebabkan penderitaan, betul? Pembalakan hutan yang terjadi di Sumatera, itu penderitaan kan yang dihasilkannya? Saya juga jengkel juga membaca berita, makanya sebaiknya tidak usah baca berita kali ya. Baca, kata pemerintah, ada satu pemerintah mengatakan, oh itu kayu-kayunya memang patah, lapuk. Tiba-tiba saya berteriak waktu baca itu, stupid! Sekelas pemerintah daerah berkata begitu. Saudara, ketika Yesus lahir dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, ancaman pembunuhan, ketidakadilan, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak orang yang tidak memiliki apapun untuk bertahan hidup. Tekanan, kesulitan, penindasan, keluarga disfungsional. Duka cita yang tidak pernah ada ujungnya. Itulah dunia ketika Kristus itu secara fisik lahir. Dunia itu apakah berbeda dengan dunia sekarang? Hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaannya. Orang Kristen di mana-mana dipersekusi, bukan? Gereja bahkan tidak bisa berdiri di tempat di mana begitu banyak orang Kristen ingin beribadah. Tapi di rumah dia berdoa, diusir. Lalu kemana dia harus beribadah? Kedua, kegelapan itu berarti di dalam dunia kita nggak bisa dapat solusinya, saudara. Di dalam dunia tidak ada seorang pun yang bisa cukup punya kemampuan, kuasa untuk menyelesaikan atau memberi solusi bagaimana mengatasi kejahatan dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan. Bahkan mereka akan berkata, kejahatan itu bukan karena dosa, tapi karena memang manusia jahat aja gitu. Lu gimana sih? Apakah manusia jahat dari semula? Kan enggak. Kegelapan itu hanya bisa disingkirkan oleh Tuhan dengan terangnya. Mari kita baca sama-sama ayat 9 dari Yohanes pasal 1. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
Saudara, kenapa disebut terang yang sesungguhnya? Apakah ada terang yang tidak sesungguhnya? Tentu saja. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Terang yang disebut juga terang adalah benda penerang, kan? Tapi ternyata benda penerang itu hanya mampu menerangi dalam musim dan zaman tertentu yang diatur oleh Tuhan, betul? Apakah matahari akan terus bersinar kalau tiba waktunya malam? Diganti oleh bulan. Lalu oleh manusia berdosa, bulan itu kemudian dijadikan puisi percintaan. Aku memandang wajahmu dari kejauhan. Ketika aku merindukanmu di tempat yang jauh, aku memandang bulan seperti engkau saat ini memandang bulan. Ketika aku memandang bulan, aku mengingat wajahmu yang cantik rupawan. Dia lupa sains, bulan itu bentuknya tidak rata gitu. Kalau pacarnya itu seorang biologis atau fisikawan atau apalah, dia akan berkata, jadi bang wajahku jelek ya, seperti bulan. Terang yang sesungguhnya yang dimaksud apa? Terang yang menerangi manusia itu. Dia datang ke dalam dunia, menghabisi semua kegelapan. Sayangnya tidak banyak dan tidak semua orang suka hidup dalam terang. Bahkan di tengah terang, di tengah siang, orang memilih masuk ke dalam satu ruangan yang penuh dengan kegelapan. Sudah ada dalam kegelapan, mereka bikin terang yang artifisial. Terang yang berkelap-kelip. Gelap kan? Kalau di sana nggak bisa lihat kan, mana yang cantik, mana yang jelek, mana yang cantengan, mana yang panuan. Bisa lihat? Di klub malam yang gelap. Nggak tahu Pak, saya kan nggak pernah ke sana. Saudara, manusia suka kegelapan. Gereja juga sudah mulai dekat-dekat ikut-ikut tuh. Gelapkan ruangannya, pasang lampu berkelap-kelip. Ini gereja atau diskotik? Saudara, terang dan gelap sesungguhnya adalah tema yang berulang dalam Injil. Terang dan gelap muncul berkali-kali dalam Injil, khususnya dalam Injil Yohanes. Dan bicara terang dan gelap, semua orang pasti suka terang dan gelap. Tapi salah satunya, bukan kedua-duanya. Kita harus memilih, kita suka terang atau kita suka gelap. Kalau kita suka terang, maka kita pasti membenci gelap. Kalau kita cinta pada kegelapan, kita pasti membenci terang. Kita nggak mungkin cinta dua-duanya. Ya. Saudara, maksudnya bagaimana? Ilustrasinya. Kalau saudara mau masuk satu ruangan, mau bekerja dalam ruangan itu, Anda tidak akan bisa bekerja sebelum Anda menyalakan terang dalam ruangan itu, betul? Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa mencapai tujuan dan harapan kita kalau kita tidak mulai dari terang itu hadir dulu dalam hidup kita, betul? Bahkan kalau kita mau tidur pun kita mulai dengan menyalakan lampu, siapkan pakaian tidur, lalu kemudian kita tidur. Kita harus terlebih dahulu menyalakan terang itu, baru kita bisa melakukan apapun dan bisa mengerjakan apapun. Maka Natal itu mengandung kebenaran rohani, tetapi kita sulit untuk memahami itu. Padahal fakta-fakta itu terbuka jelas dan terbentang bertahun-tahun setiap kali Natal kita merayakannya. Apa faktanya? Dunia di mana kita berada adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang di dalamnya kita tidak pernah menemukan jalan, bisa melihat kenyataan itu sebenar-benarnya, kecuali Kristus betul-betul lahir dalam hati kita, dalam hidup kita, baru kita bisa melihat kenyataan. Seorang manusia yang telah hidup dalam terang, dia tidak pernah hidup dalam kegelapan. Dia tidak pernah menyembunyikan fakta sebenarnya siapa dirinya. Karena dia terbuka apa adanya, dia bisa dilihat selurus-lurusnya. Perkataannya jujur, dia tidak pernah sembunyikan. Saudara, jadi kabar baiknya apa? Kristus datang untuk menghabisi gelap, menembus kegelapan, supaya kita bisa menikmati terang, bisa melihat kebenaran. Sebab itulah dia lahir. Dan itulah alasan mengapa malaikat perlu turun tangan memberitahu berita keselamatan. Mengapa para gembala itu perlu pergi memberitahu penglihatan yang dia lihat.
Mengapa orang Majus melakukan kunjungan yang begitu jauh bertahun-tahun? Karena terang itu menuntun mereka. Mereka hidup di dalamnya. Saudara, bagaimana kemudian kegelapan diperhadapkan dengan terang? Mari kita lihat ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima berkata apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan, saudara perhatikan modenya ini. Kata menguasai atau overcome itu mau bicara tentang mode permusuhan. Gelap dan terang itu bermusuhan. Dia nggak bisa tinggal sama-sama, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan terang tidak mungkin dikalahkan oleh kegelapan. Karena ada seorang filsuf mengatakan begini, sesungguhnya gelap itu nggak ada. Yang ada adalah ketiadaan terang. Bisa ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti sih. Yang kita tahu kan sesimpel, ya udah gelap dan terang, selesai nggak sih? Pikiran kita kan mono ya udah gitu aja. Kita cuma tahu 0 dan 1 kan, binari kan. Tapi saudara, memang secara intelektual, kita ini bodoh memang. Saya bodoh, kenapa? Karena hidup dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan sehebat apapun cara berpikirnya, nalarnya, dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa, betul? Itu bodoh maksudnya. Bukan berarti dia intellectually bodoh, enggak. Mungkin dia S1, S2, S3, bahkan berderet gelarnya, tapi ketika dia berada dalam kegelapan, dia tidak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya kegelapan juga dapat diartikan bahwa kita tidak mempunyai semua detail fakta kebenaran. Maka itu yang disebut bodoh dalam Alkitab. Bodoh bukan intellectually, tapi spiritually. Tapi bukan itu yang Yohanes maksud, saudara. Yang Yohanes maksud adalah bukan karena kita kurang data, bukan karena kita kurang riset, bukan karena kita kurang baca banyak jurnal. Tetapi kegelapan itu memang tidak mungkin disingkirkan oleh apapun, oleh kemahatauan kita. Lalu kita berkata, aku telah bebas dari kegelapan karena aku pinter. Enggak. Aku telah bebas dari kegelapan karena aku sekarang hidup dalam dunia modern. Enggak. Saudara, kegelapan itu hanya bisa dikalahkan oleh terang. Karena satu-satunya yang tidak bisa menguasainya, kegelapan menguasainya adalah, dan tidak bisa dikuasai oleh kegelapan adalah terang. Kegelapan pada hakikatnya adalah menolak untuk masuk kepada terang. Makanya kedua-duanya bertentangan. Kalau Anda punya gelap, maka Anda tidak punya terang. Kalau Anda punya terang, maka kegelapan tidak ada pada kita. Amin. Tapi gimana Pak, kulitku kok gelap? Gak apa-apa, yang penting kau telah hidup dalam terang. Sehingga sekalipun gelap, engkau terus terang. Ya. Hitam terang, terus terang seperti Philips. Merek lampu. Terang terus terang. Penulis Injil, saudara, memberikan penjelasan mengenai hal ini. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 12. 1, 2, 3. Yesus berkata, hanya sedikit waktu lagi terang ada pada kamu. Selama terang itu ada padamu, supaya barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana. Saudara, selama terang itu ada padamu, firman itu, firman Allah, firman hidup Kristus. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kita tidak dikuasai kegelapan. Saudara, sebenarnya kata yang digunakan oleh Yohanes 12 ayat 35 itu sama persis dengan Yohanes pasal 1 ayat 5. Sama, karena penulisnya sama, konsep berpikirnya sama, basis datanya sama. Maka pokok pikiran Yohanes tentang kegelapan kita manusia adalah bukan tidak tahu, tapi kita menentang untuk tahu. Kita tidak mau tahu, beda ya, tidak tahu dengan tidak mau tahu beda ya. Sudah tidak mau tahu, dikasih tahu sok tahu, akhirnya nggak pernah tahu,
Apa yang terjadi? Nah, itulah dia. Saya tidak tahu. Saudara, kita berada dalam permusuhan dengan Allah. Secara alami Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, manusia duniawi itu tidak mau menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu bagi dia apa? Ngapain sih ke gereja, ngapain baca Alkitab, ngabisin waktu. Aduh, doa begitu panjang tiap pagi. Doain nama ini, itu, nama ini. Ngapain? Udah kerja 1 jam 1.300. Hari Minggu gak usah kerja karena naik gajinya itu besar gajinya. Ngapain? Bodoh sekali orang Kristen itu. Tiap minggu pertama setiap bulan bilang inilah darahku, inilah tubuhku. Orang Kristen masa makan daging dan darah itu. Bukan hanya orang Kristen, orang Batak Pak suka makan darah Pak. Saksang namanya. Jika Natal dipahami dengan latar belakang ini, maka pesan Natal, kedatangan juru selamat di Bethlehem menjadi jelas, saudara, bahwa kita bodoh bukan karena intelektual kita, karena kita ignorance. Kita melawan kebenaran itu, melawan terang itu. Sehingga kita terus hidup dalam kegelapan. Oke, kalau gitu kepada solusinya. Bagaimana kita bisa dapat terang ini? Karena tadi Bapak katakan terang itu adalah kehidupan, tapi dihalangi oleh kegelapan. Dia datang justru menghalau kegelapan. Bagaimana kita bisa dapat terang itu? Nats pembimbing kita mengatakan, seorang anak lahir untuk kita. Putra diberikan untuk kita. Saudara, istilah diberikan, ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, mau mengatakan apa? Terang itu tidak bisa kita raih. Seperti kita nyalain lampu, cetak. Enggak. Anda nyalain lampu, cetak, cetuk, kalau nggak ada listriknya gimana? Iya kan? Terang itu berdasarkan ayat ini adalah karunia Tuhan. Cuma-cuma terang sejati itu bisa jadi milik kita hanya kalau kita bersedia menerimanya sebagai pemberian anugerah Tuhan buat kita. Bukan karena aku yang dapat terang itu. Enggak. Terang itu anugerah Tuhan. Kelak anugerah Tuhan yang diberi kepada kita yang namanya Yesus Kristus itu akan menapaki jalan salib. Dia akan membayar semua hukuman dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Itulah yang kita rayakan hari ini. Melalui roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Keselamatan yang besar itu menyinari hidup kita dengan kehidupan yang baru. Kebenaran, keindahan itu kita nikmati dan itu datang sebagai karunia cuma-cuma. Dan satu-satunya cara adalah aku mengaku bahwa terang itu dikaruniakan bagi saya dan saya mau terima. Saudara, Natal adalah tentang menerima hadiah. Karena dalam Natal juga itu sebab kita sering beri hadiah, betul? Kita kasih hadiah kado Natal. Hadiah keselamatan sejati juga diberi Tuhan kepada kita melalui anaknya yang lahir itu. Untuk menerima hadiah Natal yang sejati itu, pertama-tama kita harus mengakui bahwa aku manusia berdosa. Aku perlu anugerah Tuhan yang diberikannya cuma-cuma. Lalu aku menyerahkan kendali hidupku sepenuhnya kepadanya. Kalau begitu apa kesimpulan kita? Saudara, penting untuk kita mengerti bahwa Natal itu mengingatkan kita bahwa sekarang kita hidup dalam dunia penuh dengan kegelapan, saudara. Tapi puji Tuhan, gak berhenti di situ, cuma koma, bukan titik. Karena ada kabar baik. Terang yang sejati itu sudah datang. Amin. Terang yang sejati itu sudah hadir. Dia bukan hanya sudah datang. Dia bahkan memberi hidup, kebenaran, dan sukacita. Terang itu enggak hanya beri kenyamanan. Enggak. Kedua, terang itu tidak membuat hidup kita jadi lebih baik. Enggak. Terang itu bukan bicara hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Enggak, terang itu bicara tentang keselamatan, kehidupan dari kematian yang kekal. Ini bicara hidup dan mati, bicara maut yang dikalahkan oleh kuasa Kristus dalam kematiannya. Saudara, terang itu membuka mata kita kepada kebenaran sehingga kita bisa
perlahan dimampukan Tuhan melalui terangnya memulihkan apa yang rusak, memperbaiki. Saudara, Natal itu berarti Allah memberi, kita menerima. Karena begitu besar kasih Allah, lalu kita menerimanya. Natal itu berarti Allah datang, kita yang menyambutnya. Natal itu berarti Allah yang menerangi dalam terangnya dan kita bisa keluar dari gelap, dibebaskan dari kegelapan. Maka hari ini mari kita merayakan Natal, bukan dengan gaya lahiriah, tetapi minta dan mohon pada Tuhan, Tuhan biarkanlah Natal itu betul-betul lahir, menerangi hatiku, menerangi sesuatu dalam hidupku, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang tersembunyi, yang bahkan aku tidak tahu kalau itu masalah. Membalut hatiku yang penuh dengan luka, meneguhkan pikiranku yang penuh dengan kekhawatiran, dan memberikan kelegaan dalam kelelahan kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa ini. Jika hari ini saudara mendengarkan suaranya melalui firman-Nya, maukah engkau berseru bersama-sama dengan saya kepada Tuhan Sang Terang itu? Berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku memerlukan terang-Mu, hidup di dalamku. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur terang yang sejati itu Tuhan hadirkan dalam hidup kami yang tinggal dalam kegelapan. Sehingga bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang berjalan dalam kegelapan, bisa melihat terang yang ajaib. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan yang penuh dengan kejahatan ini. Tuhan, kami butuh terang-Mu menyinari hidup kami yang penuh dengan kegelapan ini. Kami rindu terang-Mu itu masuk ke dalam relung hidup kami, membuka seluruh tabir yang penuh dengan kegelapan. Kami rindu terang-Mu menyingkapkan seluruh aspek-aspek hidup kami, relasi kami, keuangan kami, sosial kami, pernikahan kami, ibadah kami, kerohanian kami. Kami rindu semuanya diterangi oleh firman Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami umat-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini, sehingga kami betul-betul menikmati sukacita yang tak terkatakan itu, yang muncul dan lahir dalam hidup kami, perkataan, pikiran kami. Tuhan, pulihkanlah seluruh umat-Mu. Kami menaikkan syafaat kami kepadamu, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam anugerahnya memberikan usia yang bertambah kepada saudara-saudari kami, kepada Ibu Basauli Simbolon, Ibu Lora Marpaung, Saudari Tiara Pesoroinsang, Saudari Luciana, Saudara Edis Hot Martua, Saudari Irma Silaban, Saudara Waranei, Saudari Bella, Ibu Jessica Juspi, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang lalu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi mereka, yang Tuhan karuniakan dalam usia yang Tuhan nyatakan dan bertambah. Biarlah kemampuan yang sama juga Tuhan anugerahkan untuk bisa menapaki hidup yang Tuhan karuniakan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang hari ini jemaat-Mu juga ada di antara sekelompok orang yang mengikuti ujian JLPT. Tuhan tolong mereka yang mengikuti ujian. Tuhan pimpin sehingga ujian ini boleh dilalui dengan baik. Apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya boleh dituangkan untuk menjawab seluruh soal-soal ujian. Dan boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan mampukan
teman-teman yang bekerja dan harus bekerja, harus merawat orang-orang sakit. Kami berdoa untuk orang yang mengalami kelemahan tubuh, jemaatmu, anak-anakmu Tuhan, Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Bapak Yanes, yang dalam proses pemulihan. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan untuk menapaki hidup di tengah kelemahan dan boleh menantikan jamahan Tuhan dalam pemulihan total bagi kesehatannya. Berdoa untuk Ibu Welsa, Ibu Aprianti, Ibu Katarina, Ibu Natasha, yang saat ini tengah mengandung. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Veronica, istri dari Bapak Irfan juga yang tengah mengandung. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, berikan kesehatan, supaya kiranya anugerah Tuhan juga boleh terus berkasih karunia dalam hidupnya. Ketika persalinan terjadi, juga Tuhan memimpin kesehatan ibu dan bayi. Kami mengingat saudara kami, sebangsa di Indonesia yang tengah mengalami bencana, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan kenyamanan hidupnya, tak memiliki makanan dan minuman. Kami bersyukur untuk pemerintah dan banyak warga Indonesia yang begitu setia, mengasihi sesamanya yang mengalami bencana, turun tangan membantu, dan ada banyak bantuan yang berlimpah, begitu penuh dengan kecukupan. Kami yang ada di tempat ini yang jauh, kami pun mengasihi mereka, mengumpulkan dana-dana yang diperlukan khusus untuk memulihkan keadaan pasca bencana yang banyak kali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Biar Tuhan pakai gerejamu, pakai anak-anakmu, pakai gerejamu, hamba-hambamu dan jemaatmu untuk juga mengasihi mereka yang kelak masih membutuhkan bantuan ketika tidak ada lagi bantuan dari pemerintah untuk pemulihan. Mohon Tuhan berbaik hati kepada setiap pemerintah yang mengasihi rakyat dan masyarakatnya. Berdoa orang-orang yang mengalami persekusi, yang mengalami kesulitan untuk beribadah dan merayakan Natal, di tengah air mata dan tangisan, Tuhan tolong mereka, balut hati mereka, dan pimpin mereka untuk bisa dapat terus mengasihi Tuhan di tengah penderitaannya. Tidak mudah, biarlah Tuhan yang memberi kemampuan buat mereka. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini, yang dengan setia mengasihi Tuhan, beribadah sekalipun di tengah banyak kekurangan. Tuhan cukupkanlah. Tuhan pakai seluruh jemaatmu, gerejamu, seluruh alumni untuk boleh terus mengasihi pelayanan yang Tuhan boleh bangun ini. Kami mau berdoa, memohon juga untuk perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Biarlah roti dan anggur yang akan kami ambil dalam bagian sakramen ini juga mengingatkan kami betapa besar karunia Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus yang diserahkan untuk mati menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami yang tidak layak untuk menerima hidup kekal dilayakkan di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami dan doa-doa kami. Sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa, kami berdoa kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.